Jadi saya ulangi ya, ini baru kerekod ya. Nah, LA kita menghitung LA. LA nanti untuk untuk mengetahui panjang aktual runway. Itu ada rumusnya LB kali FE kali FT kali FG. LB itu sendiri panjang basic runway, dapat dilihat dari tabel. Kalau FE itu faktor koreksi elevasi, itu nanti ada perhitungan sesuai dengan kondisi bandar udara, calon bandar udara. Kalau FT, faktor koreksi temperatur, itu sesuai dengan kondisi calon bandar udara juga. Kalau FG, faktor koreksi gradien, itu juga sesuai kondisi calon bandar udara. Jadi, dari 3 faktor ini sesuai kondisi hasil survei kalian. Nah, nanti kalau kalian cari rumusnya, nanti kita akhir sesi kita ada tugas untuk nilai tugas kalian karena bandar udara belum diambil tugas. Nanti jangan lupa. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih Bu rumusnya FE, FT, dan FG? Nah, kok nggak bisa dipindah? Saya masih nggak bisa mau pindah. Nah, untuk faktor koreksi elevasi atau FE yang ada di rumus tadi kan LE sama dengan LA kali FT kali FE kali FG untuk faktor koreksi. Jadi bedainnya elevasi itu F itu faktor mewakili faktor, E elevation. Terus FT, F faktor, T itu berarti temperatur. F faktor, G, FG itu berarti faktor koreksi gradien. Kalau elevasi itu cara gampangnya ya rumus menghafalnya ya. Elevasi itu rumusnya 1 ditambah 0,7. Orang-orangnya mana? Faktor koreksi elevasi itu adalah 1 ditambah 0,07 dikali H per 300. Nah, untuk 0,07 kalau ada yang bertanya, itu adalah kenaikan 7% tiap 300 meter. Nah, jadi hitungan 0,07 ini ada sebuah penelitian yang dilakukan orang dulu untuk menghitung faktor elevasinya. Jadi hasil hitungan ini adalah sebuah hasil riset yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nah, ini nanti rumusnya dimasukin ya. H itu apa, Bu? H mewakili elevasi bandar udara. Jadi nanti di soal disebutkan elevasi rencana bandar udara itu adalah berapa meter dari permukaan air laut. Nah, nanti hanya itu dimasukkan ke dalam rumus ini. Oke, kita rumus dulu ya. Lalu ada faktor koreksi temperatur. Untuk temperatur sendiri rumusnya itu adalah lumayan agak panjang, cuman ini cara menghafalnya juga gampang. 1 plus 0,1 kali TR dikali dalam kurung TR dikurangi 15 kurangi 0, ini 0,0065 kali H. Lalu kenapa sih Bu ada rumus yang saya kotakin ini di dalam rumus faktor temperatur? TR merupakan air reference temperatur. Jadi di situ nanti kalian memasukkan temperatur referensi si bandar udara itu. Lalu rumusnya apa sih? Nah, ketika kalian masukin TR, ini ada rumusnya tersendiri. Lihat, rumusnya itu ada di yang saya garis panah ini ya. Ada TA plus 1/3 kali TM min TA. TA itu apa sih Bu? TA sudah saya sajikan di sini. Temperatur harian. Kalau untuk TM ada temperatur maksimal harian. Ini maksimalnya, nanti disebutin temperatur maksimal hariannya berapa. Nah, angka itu dapat dari mana Bu? Gitu kan. Angka itu dapat dari hasil pencatatan temperatur harian rata-rata temperatur maksimal yang dilakukan di lokasi calon bandar udara tersebut. Jadi ada pihak tertentu yang melakukan pencatatan temperatur itu untuk mengetahui si data
calon bandar udara untuk menghitung faktor koreksinya. Jadi penting ya dilakukan perhitungan faktor koreksi maksimal sama faktor koreksi harian. Untuk waktu perhitungannya pun nggak boleh cuma sehari 2 hari. Jadi ada siklusnya, nanti hitungannya per berapa musim. Jadi kan kita mengetahui temperatur maksimalnya itu dalam setahun musimnya ada berapa kali. Nah itu baru didapat hitungannya itu. Jadi untuk riset bandar udara itu lumayan banyak perhitungannya. Jadi ada survei-surveinya, survei temperatur, ada survei arah angin, itu juga ada. Ini untuk perhitungan faktor koreksi temperatur. Kita ke rumus dulu. Rumusnya jangan lupa dicatat. Nanti kita ada hitungan. Ada lagi faktor koreksi gradien. Bentar, nggak mau keluar. Nah, untuk faktor koreksi gradien, ada perhitungannya juga rumusnya. Fg sama dengan 1 plus 0,1 kali gradiennya. Jadi nanti gradiennya juga akan diketahui. Tapi bagaimana sih Bu cara mendapatkan angka gradien runway di lapangan? Ya diukur kemiringannya berapa, ada datanya, ada alatnya ya. Theodolit bisa, terus ada pengukur sekarang elevasi, nanti ada ketahuan gradiennya berapa, itu ada alat ukurnya. Biasanya orang geologi itu lebih canggih untuk masalah yang kayak gini. Nah, kita langsung ke contoh perhitungan ya, ke perhitungan soal. Jadi kita nggak usah lama-lama karena terbatas waktu Zoom kita. Lalu soalnya seperti apa Bu? Saya jangan cuma dikasih rumus, kalau rumus doang saya juga bisa, tapi saya nggak tahu aplikasinya kayak gimana. Nah, kalian bisa lihat di layar, sekarang udah pindah ke Word ya. Bisa dilihat nggak? Word-nya udah bisa muncul. Orang Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Diketahui panjang runway. Ini dicatat boleh, di screenshot boleh, nanti kalian catat lagi. Diketahui panjang runway, jangan lupa loh, saya soalnya UAS nanti kurang lebih seperti ini. Nah, nanti diketahui panjang runway pada kondisi standar atau basic atau LB adalah 1620 meter. Nah, kalau saya nggak ngetahui kayak gini, berarti kalian nyari di tabel. Tapi biasanya udah langsung sekalian biar menghemat waktu ketika kalian melakukan perhitungan UAS. LB-nya udah diketahui 1620. Bandar udara berada di elevasi 270 meter. Berarti hanya harus mengetahui faktor elevasi sudah tahu ya. Terus runway dibangun dengan efektif gradien 0,2%. Nah, ini untuk mengetahui G di faktor koreksi gradien juga udah ada 0,2%. Tentukan runway yang terkoreksi atau LA. Cuman ada kira-kira kurang nggak? Tadi kan kita udah menyajikan LA, LB, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan ini kalian harus mencermati. Kira-kira soalnya kurang nggak sih? Kalau rumusnya tadi LA sama dengan LB kali FP kali FE kali tadi apa? LA sama dengan ini yang suaranya belum di-unmute, tolong di-mute dulu ya. Saya kalah suara ya sama yang di sini. Ya, saya ulangi lagi. Tadi kan kita udah tahu rumusnya. Gampang ya. LA sama dengan LB kali FE kali FT sama kali FG. Nah, baru diketahui tinggi dan gradien. Berarti kira-kira faktor apa yang masih belum? Nah, belum ada suhu dan lain sebagainya. Berarti suhu kalau misalkan memang belum ada, itu dianggap normal. Berarti FT tidak usah. Tapi ketika suhu soalnya udah dicantumkan, oh suhunya kira-kira 30 derajat Bu gitu. Nah, berarti FT juga dimasukkan di dalam rumus. Nah, tapi saya menyajikan soal ini sekalian saya komplitin semua faktor saya masukkan. Jadi sudah ada tingginya, sudah ada gradiennya. Mana?
Ganti warna mana? Saya blok aja ya. Ganti warna. Terus di sini ada suhu. Nah, suhu ini dapatnya dari survei ya, ingat ya semuanya. Dari survei dan diambil dari temperatur tertinggi maksimal. Terus nanti dan temperatur rata-rata. Berhubung saya di sini hanya bisa menyajikan 1 bulan, nah, saya mohon maaf hanya 1 bulan karena keterbatasan layar. Nah, kalian bisa lihat, tadi kan ada TA sama TM. Nah, tadi kita udah tahu diketahui H sama dengan 270, sama diketahui G sama dengan 0,2%. Lalu bagaimana Bu TA sama TM-nya? Di sini ada temperatur ya, dihitung dari tanggal 1, 2, sampai 30. Sampai 30. Tadi ada temperatur maksimal. Temperatur maksimalnya berarti kalian bisa cari dari hasil survei yang pernah dilakukan. Terus temperatur rata-rata, ngitung average kalian bisa ya. Jadi per masing-masing hari kalian dapatkan, kalian bagi berapa yang harus disusun. Oke. Lalu bagaimana Bu penyelesaiannya? Nah, tadi kita udah tahu data survei. Kalian jumlahkan dulu semuanya. Dari temperatur maksimal ada temperatur rata-rata. Ini maksimal, ini rata-rata. Kalian jumlahkan dulu semuanya. Nanti kalian rata-ratanya di sini. Ini tahapannya sangat detail urutan. Tahap pertama pengerjaan. Tentukan nilai airport reference temperatur karena belum ada. Nah, berarti apa? TM-nya tadi berapa? Tadi kan rumusnya FT tahu kan ya, FT sama dengan apa? Banyak banget itu tadi ya. Nah, itu kalian selesaikan. Ini kalian catat boleh, kalian screenshot boleh. Daripada kalian nonton video saya ulang. Oke, saran saya gitu. Nanti TM sama dengan 1/30 kali 1068. Bu, 1068-nya dari mana? Itu dari akumulasi jumlah temperatur maksimal selama 30 hari. Karena soalnya hanya menyajikan 30 hari. Kalau kalian beneran membuat bandar udara, temperatur maksimalnya setidaknya kalian bisa 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Jangan cuma hitungan beberapa bulan. Soalnya nanti kalau hitungan beberapa bulan ketika ganti musim, ganti cuaca, ganti iklim, nanti bandar udara kalian bisa bermasalah. Nah, kalau 3 tahun atau 4 tahun, kalian akan mengetahui. Mas yang dibanting bentar ya, ini di mute dulu ya, kasihan teman-temannya ya. Oke, thank you Mas. Nah, TM bisa kalian lihat, hitung rumusnya adalah 1/30. Tahu 30-nya dari mana? 30 adalah jumlah hari. Kalau 1006,8 itu dari jumlah temperatur maksimal harian. Ya, di sini tadi ya. Nah, yang ini kan dijumlah tadi. Itu dapat 33,56 derajat, satuannya Celcius. Indonesia pakai satuan Celcius, kalau luar negeri pakai Fahrenheit. Jadi nanti kalian rubah dulu, konversi ke Celcius dulu, misalkan diketahuinya dalam Fahrenheit. Biar sinkron. Terus TA-nya gimana Bu? Temperatur rata-rata. Juga sama, di rata-rata temperaturnya, nah tadi kan rata-rata temperatur harian maksimal. Nah, ini udah toh. Dapat angkanya, temperatur harian biasa juga dapat angkanya 30 dari jumlah harinya. Lalu TR-nya baru kalian masukkan. Tadi kan sudah saya sajikan ya rumusnya ya. TR sama dengan apa? TR sama dengan TA plus 1/3 dalam kurung TM kurangi TA. Jadi kalian masukkan aja TA-nya 32,56. Itu dapatnya dari ini. Yang ini dapatnya dari ini. Yang 1,1/3 itu udah rumus. TM lagi. TM itu dari ini. Terus TA. TA ini sama dari ini. Tinggal kalian masukkan, ceplok-ceplokkan rumus. Di sini gampang kayak fisika dasar ketika kalian duduk di SMA. Jadi kalian nggak usah mikir kayak ngitung momen. Oke.
Sampai di sini ngukur airport reference TR dulu, bisa belum? Muhammad Wisnu? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, ini Bisa, gampang Bu. banget ya. Nanti baru kita rumus pertama, terus kalian ngitung faktor koreksi. Karena rumus akhirnya kan LA sama dengan LB kali FT kali FE kali FG. Nah, berarti kalian kan harus mengetahui FE-nya berapa, FT-nya berapa, FG-nya berapa. Kalau rumus airport reference temperatur tadi, fungsinya di rumus mana kira-kira? Dari rumus 3 faktor ini. Mas Reynaldus. Airport reference temperatur, TR-nya itu untuk membantu menghitung di faktor koreksi apa, Mas? Mas Reynaldus bisa jawab. FT, Bu. Hah? FT, oke, berarti paham ya. Saya lanjutkan, berarti FE-nya kita masukkan saja. Tadi kan sudah diketahui, hanya di soal H sama dengan 270. Oke, kita masukkan aja langsung 270. Udah ini gampang banget ini. Anak SMA pun K1 bisa. Nah, ini FE tadi rumusnya 1 plus. Jadi besok pengerjaannya urut ya. Kalau misalkan ada soal dari mana, jangan langsung ucuk-ucuk FE berapa, FT berapa, FG berapa. Nah, biasanya kalau urut nanti kalian paham. Jadi ketika kalian nanti TA mendesain ulang runway, ini bisa kalian pakai standar hitungannya kayak gini. Jadi gampang kan, misalkan di bandar udara kalian ada bandar udara, ternyata butuh perhitungan ulang runway. Nah, bisa jadiin judul TA kan, nah itu lumayan. Nah, berarti FE udah kalian masukkan rumus. Lalu faktor koreksi temperatur. Tadi untuk mengetahui ini ada TR. Nah, rumusnya adalah tadi sudah saya utarakan, FT sama dengan 1 plus 0,1 kali dalam kurung TR dikurangi dalam kurung, ini dalam kurungnya diperhatikan karena kurungnya penting ketika kalian lepas kurungnya nanti perhitungannya akan beda. Nah ini 15 kurangi 0, tulisan saya banyak yang kurang. 0,0065 kali H sudah ada di soal, TR sudah di kalian hitung. Dapatnya FT kalian masukkan, kalian hitung kalkulator. Ya, saya kira ini gampang banget, nggak usah saya tanyakan. Berarti insya Allah kalian paham ya. Lalu faktor koreksi gradien. FG. FG rumusnya kalian masukkan dulu. Tadi yang pakai paparan PowerPoint saya kan sudah menjelaskan FG rumusnya apa. Saya ulang di sini lagi. FG sama dengan 1 plus 0,1 kali G. Nah, G-nya tadi kan udah diketahui ya. Gradiennya ada 0,2%. Nah, lalu dimasukkan aja langsung. Dari soal 1 plus 0,1 kali 0,2 sama dengan 1,02. Udah dapat ini semua, FE, FT, FG, tinggal kalian masukkan ke rumus utama. Sampai ke sini, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum. Paham ya? Kalau paham, tugas 1, ada soal. Nanti ngumpulinnya setelah kuliah ini, karena ini hitungannya cepat. Nanti saya batasin sampai jam 12. Nah, ini mewakili, coba kalian soalnya ditulis dulu. Kok ini latihannya kan? Nanti bingung kalian latihannya langsung soalnya susah. Saya taruh mana kemarin? Nah, ini jadi tugas kalian ya, nanti dikumpulin di email saya jam 12 siang karena cepet banget. Soalnya gampang banget. Karena ini saya ngetes kalian bisa apa enggak. Kalian tulis soalnya dulu. Jadi nanti kalian ambilin dulu. ARFL tuh LB ya. R reference ini LB. Oke, udah dicatat atau kalian screenshot?
Nanti dari sekarang besok ada kuis-kuis terus ya. Jadi kayak gini nanti saya ambil buat nilai tugas kalian. Jam 12 siang ya, lebih dari itu beda lagi nanti. Bu, nanti kirim tugasnya Ke gimana, email. Bu? Lewat apa, Bu? Ke ini ya, Oke, saya baik, tulis Bu. ya. Baik, Bu. Hirna @itny.ac.id. Yang ini ya. Ini kayaknya ada yang nanti ada yang ini Mbak, ada yang gradiennya, ada yang belum saya ajarkan di sini. TATM kemiringan. Nanti hitungannya gradien. Ini kan ada ketinggian. Kalau ketinggian untuk H kalian udah tahu ya. Plus 121. Nah, untuk gradien kalian harus bisa memecahkan ini. Ya. Untuk memecahkan ininya saya kasih tahu sekalian aja. Kan soalnya tadi nggak langsung G berapa gitu ya. Saya kasih tinggian. Nah, ini koreksi gradien. Ini bocoran nih malah sudah sekalian saya kasih jawaban. Jadi ketika soal tadi kan diketahui gradiennya seperti ini. Gradiennya 118,75 elevasi centerline-nya maksimalnya, lalu elevasi minimal centerline. Nah, ini tahunya kan pakai alat ya. Nah, nggak langsung. Jadi saya ngasih tahu prosesnya kenapa dapat hitungan 0,2, 0,5, 0, berapa. Nah, ketika soal saya sajikan cuman elevasi maksimal centerline itu dapat sama elevasi minimal itu dari alat. Itu untuk mendapatkan nilai G-nya seperti ini. Jadi elevasi maksimal, ini screenshot juga jangan lupa screenshot. Elevasi maksimalnya dikurangi elevasi minimal per panjang runway kali 100. Paham? Untuk ngitung gradien. G sama dengan dalam kurung elevasi maksimal kurangi elevasi minimal per panjang runway. Panjang runway-nya tadi berapa? Kan kalian tahu kali 100. Nanti dapat G-nya berapa. Nah, nanti baru dimasukkan ke FG. Jadi FG-nya enggak langsung saya kasih 0,1 tapi melalui proses dari elevasi maksimal kurangi elevasi minimal. Jadi sumber G udah tahu ya, G-nya gradien itu bisa dari mana. Ada pengukuran langsung di sana pakai alat, ada pengukuran langsung di sana pakai alat tapi pakai alat yang untuk mengukur elevasi kayak gitu. Jadi sampai sini ada pertanyaan di soal? LP udah diketahui, gradi H udah diketahui, gradien sudah diketahui, temperatur TM diketahui, TA diketahui. Nggak ada masalah ya, ini gampang banget. Nanti jam 12 jangan lupa. Dan jangan dipikirin dulu diketahui yang banyak ini. Kita nanti sesi pertemuan selanjutnya akan saya ajarin bagaimana ngitung taxiway sama apron. Nah, ini soal-soal yang dibutuhkan ketika saya mau ngitung taxiway sama apron. Jadi perangkat pesawat kan ada runway, ada taxiway, ada apron. Itu paling penting di suatu bandar udara. Nah, kalau runway kan udah menguasai ya. Kalau kalian lolos nanti bisa jawab jam 12 itu, kalian bisa tahu ngitung runway. Tapi ngitung taxiway besok ya, sesi besok sama lusa. Besok saya usahakan taxiway sama apron untuk pertemuan selanjutnya minggu depan udah menguasai. Kita minggu ketiga dari ini nanti kita uji coba bareng-bareng soalnya yang enggak lebih kompleks sesuai kondisi lapangan. Terus 3 minggu lagi kan kita UAS. Jadi pertengahan Desember kita nanti UAS. Oke, sampai di ini ada pertanyaan? Mbak Sepania ada ya? Materi ini ntar Bu, mau dikirim nanya.
materinya? Ya nggak apa-apa, saya kirim nanti. Saya kirim, Mas. Ya, Mbak, gimana tadi siapa yang nanya? Nggak kelihatan soalnya. Layarnya cuma kecil. Gimana? Ada pertanyaan? Lagi? Ini email saya ya. Jangan lupa, ini kan latihannya gampang banget. Kalau yang dengerin saya hari ini, kalian pasti langsung bisa. Soalnya pertanyaannya simpel. Ini hitung runway-nya cuma kayak gitu. Jadi kalian Bu, udah untuk tahu ya. tugas Ya? ini tulis tangan ya, Bu? Tulis tangan aja, nggak usah diketik. Kasihan nanti ada yang laptopnya bermasalah, nanti bingung. Tulis tangan, tinggal difoto. Kan kalian bisa pakai handphone, kirim ke email kan. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalau ngetik, ada yang bermasalah laptopnya, lamaan ngerjainnya, kasihan. Tulis tangan aja, lebih gampang. Baik. Nanti ini materinya saya tuliskan. Oke. Tapi untuk gradien tadi dicatat aja ya, nggak usah saya tulis ya. Gradien nanti kalian buka lagi di Zoom-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pengen tanya-tanya yang lain, masih sisa waktu banyak. Nggak ada pertanyaan, Bu. Udah selesai. Pengen mau kerjakan. Oke, ya udah. Kalian udah semangat ngerjakan. Saya takut ganggu. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Jika kalian masih ada ganjelan pertanyaan yang belum bisa disampaikan via Zoom, kalian bisa chat saya langsung atau tanya di grup. Saya tidak ada salah, saya mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu dan keluarga kalian juga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Bentar nggak bisa di-end, Mbak. Bentar ya, sabar ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Ya.